Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Di pertemuan kali ini kita merangkum semua materi-materi yang pernah Ustaz ajarkan selama ini. Diawali tentang beriman kepada hari akhir, yang mana hari akhir itu adalah hari yang sangat dahsyat kejadian di dalamnya, di mana hancurnya alam semesta ini. Bumi dan gunung-gunung ini saling berbenturan satu dengan lainnya. Fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Kalau sudah bumi dibenturkan dengan gunung sekali benturan, maka terjadilah hari yang ditentukan, yaitu yaumul qiyamah. Jadi kenapa disebut hari akhir? Karena hari yang tidak ada hari lagi setelahnya. Jadi pada saat itu semua yang namanya kaum muslimin yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menemukan hari akhir itu atau hari kiamat itu. Yang tersisa tinggal orang-orang kafir pada saat itu. Jadi sebelum terjadinya hari kiamat, kaum muslimin ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak prosesnya, kejadian-kejadian sebelum datangnya kiamat kubra atau kiamat besar. Saat ini kita sudah melihat tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Itu kita sudah pelajari kemarin materi. Tanda-tanda kecilnya itu diantaranya itu banyaknya jumlah wanita dibandingkan pria. Kemudian ada yang dikabarkan dalam hadis Nabi bahwasannya di Jazirah Arab itu yang dahulunya mereka itu tidak memakai sendal, tidak memakai pakaian, tidak pakai baju umpamanya. Kemudian sekarang sudah mereka saling berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Itu terjadi saat ini. Kita lihat di Jazirah Arab, di Dubai, Saudi Arabia, di Makkah Al-Mukarramah. Itu sekarang bangunan-bangunan pencakar langit sudah banyak. Di Abu Dhabi itu banyak. Nah, itu dalam hadis disebutkan antalidal ammatu rabbataha wa antaral kuffata uratal ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan juga di situ dalam hadis itu dikatakan bahwasanya kalau mau dekat kiamat nanti tanda kecilnya juga ada banyak sudah anak-anak yang mulai durhaka kepada orang tua. Dikiaskan dalam hadis itu seperti budak melahirkan tuannya. Jadi kalau ada seorang, kalau dulu kan ada masa perbudakan. Masa perbudakan itu kalau seandainya tuannya kawin sama budaknya, anaknya itu jadi tuannya, karena anak dari tuannya ya. Jadi tuan budak melahirkan tuannya, melahirkan dari anak dari majikannya. Tapi kan sudah tiada zaman perbudakan saat ini. Cuma itu kiasan, bahwasanya banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita semua jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian tanda yang lainnya lagi, mulai banyak kekacauan. Terjadinya pembunuhan, huru-hara, kekacauan di muka bumi. Itu tanda-tanda kecil sebelum datangnya kiamat. Kiamat syukur. Dan yang sebelum datang kiamat besar lagi, masih tanda kecilnya juga itu munculnya Imam Mahdi. Nah, kalau sudah kita ini ada yang mengatakan sudah dekat, sudah sejengkal dengan Imam Mahdi, wallahu alam. Yang jelas kalau Imam Mahdi turun, dia namanya sama seperti nama Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah. Dan dia keturunan dari Rasulullah melalui cucunya dari Sayyidina Hasan wal Husain. Dan dia nanti akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Insya Allah akan kembali tenang bumi ini setelah mengalami kekacauan, fitnah di mana-mana. Kembali bumi ini menjadi aman, tentram karena dipimpin oleh seorang khalifah Islam. Dunia barat pun banyak yang sudah memeluk agama Islam pada saat itu. Tetapi di balik amannya bumi ini dengan munculnya Imam Mahdi, keluar lagi saat ada fitnah yang lebih dahsyat lagi, yaitu ini sudah mau dekat kiamat besar, sudah kalau keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal ini diibaratkan dia seperti seorang penipu yang besar. Dia menawarkan orang kesenangan, ternyata itu kesengsaraan yang orang dapatkan. Dia punya tipu muslihat. Dia berputar di bumi ini selama 40 hari. Dia ingin mencari pengikutnya. Kalau orang yang punya kuat imannya, insya Allah akan terhindar dari fitnahnya Dajjal.
Oleh karena itu, salah satu amalan yang perlu kita amalkan, kita ajarkan ke keluarga kita, siapapun itu, amalkan surah Al-Kahfi. Hafalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Insya Allah aman dari fitnah Dajjal. Kalau dia hafalkan surah Al-Kahfi keseluruhan lebih bagus lagi, tapi paling tidak minimal yang diamalkan setiap hari dia baca itu 10 ayat pertama dan akhir. Ada yang mengatakan 10 ayat pertama, ada yang mengatakan akhir juga dihafal. Itu. Kemudian masih banyak tanda-tanda yang lain. Kalau tanda-tanda besarnya juga itu kalau sudah munculnya Dajjal, bilang Dajjal ini orang yang mata satu. Dia itu separuh manusia, separuh syaitan. Yang tidak ada yang bisa membunuhnya, yang bisa membunuhnya hanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi turun Nabi Isa itu menunjukkan juga tanda-tanda akhir zaman sudah dekat, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Nabi Isa nanti akan tinggal di kota Madinah dan akan menikah di sana. Iya, Nabi Isa alaihissalam belum sempat menikah, nanti dia menikahnya nanti di Madinatul Rasul. Dia akan tinggal di kota Madinah dan menikah di sana. Pada saat itu nanti umat Kristiani, Nasrani ini semua nanti akan kembali memeluk agama Islam setelah munculnya Nabi Isa alaihissalam. Ternyata selama ini mereka keliru. Yang mereka anggap Tuhan ternyata seorang nabi, seorang rasul yang dia punya ajaran sama seperti ajarannya Rasulullah. Dia akan melanjutkan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah masanya Nabi Isa juga akan meninggal. Tidak ada yang kekal. Namanya manusia tidak ada yang kekal. Nanti akan mengalami kematian, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Saat ini Nabi Isa masih Allah amankan di atas langit, ditempatkan di atas langit. Dan Rasulullah pernah bertemunya pada saat Isra wal Mi'raj. Kemudian setelah itu nanti akan muncul tanda-tanda kiamat yang berikutnya, tanda-tanda kiamat besar. Ada keluarnya adabah, hewan melata yang berbicara kepada manusia. Kemudian keluarnya Ya'juj wal Ma'juj, kaum yang merusak. Kemudian tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang ini normalnya kan dari arah timur terbitnya, tapi kalau sudah terbitnya dari arah barat sudah dekat kiamat. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain. Ada munculnya dukhan, asap, dan masih banyak tanda-tanda yang lain yang baik itu yang disampaikan oleh Nabi SAW maupun yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada yang disebutkan bulan pun terbelah menjadi dua. Idza qtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Kalau sudah dekat as-sa'ah, dekat sudah kiamat, maka bulan pun terbelah menjadi dua. Itu juga tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kalau kalian mau baca tentang perihal kiamat, ini banyak dalam Al-Quran. Di antara dalam surah Al-Qari'ah itu rata-rata menyebutkan tentang perihal hari kiamat. Diibaratkan bumi ini seperti anai-anai yang berterbangan. Dalam surah Al-Waqi'ah juga ada, dan banyak surah-surah yang lain yang menceritakan tentang perihal kiamat. Kalau nanti kita akan bahas juga tentang beriman kepada alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Di antaranya itu alam barzakh. Jadi manusia nantinya setelah fase kiamat ini, mereka menunggu namanya Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Nanti akan ditiupkan sangkakala, nufikha as-sur, ditiupkan as-sangkakala. Kalau ditiupkan sangkakala itu, sangkakala yang pertama ditiup, semua makhluk hidup semua mati pada saat itu. Tanda kiamat, sudah yang tentang kiamat besar ya. Ini sudah hancur lebur alam semesta ini, berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, tiupan sangkakala yang kedua, ini Allah berkehendak untuk membangkitkan manusia dari kubur, menghidupkan kembali manusia dari kubur, disatukan kembali jasad dengan ruhnya pada saat itu. Jadi itu ditiupkan sangkakala kedua, semua bangkit dari alam kubur. Dan pada saat Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia dari kubur ini, maka keadaannya bermacam-macam modelnya pada saat itu. Ada yang wajahnya tampan, berseri-seri, ada yang wajahnya seram ya, dan penuh dengan ketakutan. Wajahnya ini ada yang buruk dilihat.
Tergantung amal perbuatannya selama di dunia. Kalau dia orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah, itu dibangkitkan dalam wajah yang berseri-seri, bercahaya. Tapi kalau sebaliknya yang orang yang ahli maksiat, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ini akan dibangkitkan dalam keadaan yang gelap wajahnya, yang seram wajahnya. Jadi tergantung keadaannya di dunia. Kemudian setelah itu mereka melalui fase-fase nanti yang dilalui di alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, di antaranya itu yang pertama ada namanya al-mahsyar, dikumpulkannya manusia di satu tempat untuk mengalami yang namanya al-hisab, perhitungan amal, al-mizan, ditimbangi amal perbuatan. Kemudian ditentukan nanti di situ siapa yang menjadi penghuni surga, siapa yang menjadi penghuni neraka. Tetapi mereka pada saat itu ada yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang tadinya mereka kepanasan, tiba-tiba mendapatkan naungan Allah karena berkat syafaat Rasulullah. Ada juga berapa golongan, 7 golongan yang mendapatkan naungan juga akan tidak merasa kesulitan pada saat itu. Jadi yang menolong di situ itu yang mendapatkan naungan Allah dan juga yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi ada sepertiga di antara umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi sehingga mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan mereka masuk surga. Maka bergembiralah orang-orang yang termasuk dalam yang diputuskan pada saat itu masuk penghuni surga. Jadi nanti tidak ada yang berdusta, tangan semua akan berbicara, kaki semua berbicara sesuai amal perbuatannya selama di dunia. Mulut terkunci, jadi anggota tubuh yang lain yang berbicara, matanya, telinganya, semuanya berbicara. Jadi tidak ada yang bisa berdusta pada saat itu, pada saat yaumul hisab. Kalau mizan, penimbangan amal, tidak ada yang dikecewakan. Sekecil amal pun perbuatan baik Allah akan berikan pahala, sekecil pun amal perbuatan buruk juga ada balasan. Jadi tidak ada yang dirugikan pada saat itu. Jadi hukum peradilan Allah bukan hanya masalah ibadah kepada Allah. Antara sesama makhluk pun Allah berikan peradilan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Orang yang suka menyakiti orang akan diadili oleh Allah pada saat itu. Bagaimana hukumannya? Nah, kalau seandainya merasa dia pernah disakiti orang itu, nanti amal baiknya orang itu diambil sama orang yang dia sakiti. Kalau dia bilang belum cukup, amal buruk orang yang disakiti dipikul sama orang yang menyakiti. Jadi dia nantinya muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat, karena dia suka menyakiti orang, suka memukul orang, membunuh orang, menyiksa orang. Nah ini berat nanti balasannya nantinya. Jadi ada hukum peradilan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tapi yang penting kalau akidah kita itu, kalau seandainya dia muamalannya baik, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, insyaallah dia akan selamat nanti. Jadi kalau masih ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kekal di api neraka. Dia akan ada waktunya dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting masih ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita seperti itu. Dalam akidah kita seperti itu. Nah, ini berkenaan tentang hari akhir. Surga kan sudah digambarkan ya, dalam surah Al-Ghasyiyah itu ada diciptakan tentang surga. Tidak ada perkataan sia-sia di sana. Apa yang kita minta Allah akan berikan. Kita cuma mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika, datang apa yang kita inginkan. Hidangan Allah berupa makanan, madu, susu, sungai-sungai yang mengalir ya. Luar biasa indahnya, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Tapi sebaliknya kalau perihal neraka itu ya sangat berat siksaannya di sana. Nah ini kalau orang ditusuk mulutnya, ditusuk perutnya, ya, ditusuk kemaluannya sesuai dengan maksiat yang dia perbuat. Gunting lidahnya kalau kata-kata yang dosa ya, riba, namimah atau apa saja, adu domba. Gunting lidahnya. Kemudian kalaupun dia dikasih minum, bukan minuman yang panas, yang mendidih air dengan nanah, dengan darah. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri kalau mau digambarkan perihal an-nar, neraka. Kalaupun ada makanan yang paling pahit yang diberikan.
Alhamdulillah min dzalik ya. Jadi penentuannya itu di alam barzah. Di alam barzah itu hari penantian. Kalau situ sudah orang dapat kesenangan, selanjutnya perjalanannya senang. Tapi kalau sudah di alam barzah disiksa, selanjutnya dia tidak akan mendapatkan siksaan. Penentuannya itu di alam barzah ya. Semoga kita terhindar dari azab kubur. Mudah-mudahan kita dipermudah perjalanan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang ahli jannah, tempat surganya Allah yang paling tinggi, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Amin, amin. Itu kita berharap. Makanya kalian contoh apa yang Nabi sampaikan dihidupkan, sunnah Nabi dihidupkan, banyak baca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu disampaikan tentang materi tentang berilmu, kalian sudah tahu kan? Ini akhlak terpuji kepada diri sendiri. Kalau ada hadis tentang utlubul ilma walau bisin, tutlain walau bisin, itu bukan hadis, tapi itu kata mutiara. Tapi ini didukung dengan hadis Nabi yang sahih, itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu hadis sahih. Ilmu itu diwajibkan atas setiap orang Islam, orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi semua diwajibkan untuk ilmu, mau itu laki-laki dan perempuan wajib untuk ilmu. Kalau yang dibilang tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina itu bukan hadis, tapi kata mutiara. Dan masalah menuntut ilmu ini tidak ada batasan. Dari masih dia kecil sampai dia tua, tetap dia dalam keadaan menuntut ilmu. Semakin orang mengetahui, semakin dia merasa ada yang kurang padanya. Kita disuruh belajar. Dalam ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau seandainya kamu belum mengetahui. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Derajatnya orang yang berilmu Allah tinggikan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang beriman kepada Allah dan berilmu pengetahuan, Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat. Allah akan naikkan derajat. Itu tentang menuntut ilmu. Ada juga materi tentang kerja keras. Ini al-jid wal ijtihad. Suruh kita berusaha kerja keras supaya mencapai cita-cita kita. Badzul majhud fi tahsilil maqsud. Menyerahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan. Ada diceritakan tentang keledai yang terperosok di lubang. Nah, kerja keras dari keledai itu untuk berusaha selamat. Ketika digelontorkan tanah, dia kibaskan dari badannya sehingga tanah yang becek mulai kering, mulai yang dari dalam mulai dangkal dan dia bisa lompat karena usaha dari keledai itu. Dia ingin selamat. Yang tadinya susah payah, sudah seletih, tiba-tiba semangat lagi karena pengen selamat. Begitupun kalian. Kalau kalian walaupun sudah letih menulis apa, tapi ingin supaya sukses, tetap semangat itu tetap ada meraih cita-cita kalian. Ada juga produktif, kreatif. Nah, kalau kreatif ini orang yang bisa berkreasi, artinya menciptakan sesuatu yang baru yang bermanfaat. Sampah diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi orang yang kreatif. Nah, ini ayatnya ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptai. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptai ini sia-sia wahai Allah. Maha suci engkau ya Allah. Maka hindarkanlah kami dari azab api neraka. Nah, itu ayatnya tentang masalah kreatif. Artinya tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Semuanya berguna untuk makhluk hidup, apalagi manusia. Sedangkan sampah ada gunanya, apalagi manusia. Dan kita manfaatkan akal pikiran kita untuk kita bisa berkreasi. Ya. Ada kaitannya dengan produktif. Produktif ini bisa menghasilkan sesuatu yang banyak. Artinya dia orang yang produktif itu yang sesuatu yang tidak berguna jadi berguna. Yang sedikit bisa dia banyak sehingga bisa menguntungkan untuk dirinya. Bisa diolah untuk dirinya sehingga bermanfaat untuk orang lain. Itu orang yang produktif, bisa mendatangkan sesuatu yang banyak, bisa menghasilkan sesuatu yang banyak. Kalau inovatif, orang yang suka berinovasi, bersifat pembaharuan dia. Berinovasi dalam bekerja, berinovasi
berinovasi dalam belajar, berinovasi dalam membuat kerajinan-kerajinannya, ya, keterampilan. Kemudian adab kepada tetangga sudah saya terangkan kemarin, ya. Bahwasanya kalau yang disebut tetangga itu yang berada di sekitar rumah kita 40 dari segala arah. Nah, 40 ke arah depan, belakang, samping, kanan, itu masih termasuk tetangga kita. Tetapi yang didahulukan yang paling dekat dengan kita itu kita harus berbuat baik dengannya. Jangan kita menyakiti tetangga. Jadi maksudnya tetangga itu orang yang dekat dengan kita, dengan rumah kita, dari 40 dari segala arah. Malaikat Jibril selalu berpesan kepada Rasulullah perihal tetangga, disuruh berbuat baik kepada tetangga, sampai Rasulullah mengira tetangga juga mendapatkan warisan. Jadi hak tetangga ini agak mirip dengan hak kepada keluarga. Paling tidak kalau kita tidak maksudnya tidak setiap hari juga berbuat baik tetangga, jangan kita sakiti tetangga. Tapi di antara hak tetangga itu, kalau seandainya ada kita punya kelebihan makanan di rumah, berikan kepada tetangga. Sebelum kita tetangga yang jauh, tetangga dekat yang kita berikan. Itu perihal berbuat baik kepada tetangga. Kemudian tadi masuk materi tentang meneladani sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam sebuah cerita itu, sahabat Rasul Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan lainnya ingin memberikan sebuah tunjangan kepada Sayyidina Umar. Tapi mereka tidak berani menyampaikan kepada Sayyidina Umar, takut Sayyidina Umar murka. Disampaikan kepada putrinya Sayyidah Hafsah. Ternyata ketika Sayyidah Hafsah menyampaikan kepada Sayyidina Umar malah senang, malah memang benar dia murka. Dia bilang, siapa yang mengatakan itu? Kalau saya lihat orangnya saya akan memukul wajahnya. Karena dia tidak ingin hidup mewah, dia ingin hidup sederhana. Rasulullah saja tidak seperti itu. Rasulullah hidupnya sederhana. Jadi malah Sayyidina Umar bertanya, bagaimana Rasulullah? Kehidupan Rasulullah. Sayyidah Hafsah bilang pakaian hanya dua. Yang dia pakai untuk bertemu tamu dengan yang dia pakai untuk sehari-hari di rumah. Kemudian kalau dia makan, makanan dengan roti yang seadanya, dengan roti yang kasar. Tidurnya pun bukan dengan kasur, hanya dengan selimut tebal yang dia pakai di musim panas dan musim dingin. Jadi Sayyidina Umar tidak ingin melebihi daripada Rasulullah. Dia ingin nantinya bertemu sama Rasulullah, dia tidak ingin melebihi daripada apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Dia ingin hidup sederhana. Itu saking cintanya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Dan juga keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab ini, dia orangnya tegas, memberani. Tetapi dia berwibawa. Sampai syaitan itu juga takut walaupun dengan bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Syaitan pun takut walaupun hanya dengan bayangan. Dan keteladanan Sayyidina Umar ini yang perlu dicontoh juga, dia orangnya di samping tegas, berani, berwibawa, tapi dia sahabat, penyayang dan juga mengayomi masyarakatnya. Dia adil kepada masyarakat. Dia sifatnya dermawan juga Sayyidina Umar. Sampai-sampai pernah ada keluhan dari seorang wanita tentang kesusahan hidupnya. Dia pergi datangi masyarakat itu, dia berjumpa wanita itu dan dia pikul beras, dia berikan kepada wanita itu yang dalam keluhannya dia belum makan, belum apa. Akhirnya wanita tua itu malu, seorang khalifah mengangkatnya sendiri, ya. Katakanlah gandum pada saat itu, diangkat gandum itu atau bur itu kepada wanita itu. Mana ada seorang khalifah pemimpin seperti itu saat ini, yang dia mau terjun ke masyarakat, dia lihat langsung keluhan dari masyarakat. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu materi yang terakhir, boleh di close.